Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, perkenalkan, saya Dwi Maulidan dengan NIM 187241006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Machine Learning Theory. Sebelum itu sebentar. Oke. Jadi di sini saya menggunakan jurnal dari International Journal on Informatic Visualization yang berjudul K-means Clustering Algorithm for Partitioning the Openness Levels of Open Government Data Portals. Atau kita bisa memanggil ini sebagai jurnal, yaitu penerapan algoritma K-means clustering untuk mempartisi tingkat keterbukaan portal Open Government Data atau OGD yang ada di Indonesia. Dan menurut saya, studi ini tuh sangat menarik karena menggabungkan konsep dari data science, khususnya pada clustering, dengan evaluasi dari kebijakan publik di Indonesia. Oke, jadi ini adalah contoh dari artikel itu sendiri. Mungkin agar tidak berlama-lama juga saya langsung saja. Oke, jadi mari kita mulai dari latar belakang. Jadi sejak tahun 2010, seiring dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah di Indonesia mulai berlomba-lomba menyediakan portal Open Government Data atau OGD. Dan tujuannya itu tentu sangat baik, yaitu untuk mendorong transparansi, partisipasi publik, hingga inovasi bisnis. Namun, di sini terdapat sebuah permasalahan. Hanya karena portal ini bisa diakses, bukan berarti portal tersebut sudah memenuhi standar dan prinsip yang keterbukaan datanya itu adalah yang sebenarnya. Dan oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah evaluasi yang objektif untuk mengukur sejauh mana tingkat keterbukaan portal-portal tersebut. Dan dari artikel tersebut, kita itu memiliki pandangan bahwa penelitian itu bertujuan untuk mengevaluasi 24 portal OGD yang ada di pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin mengklasifikasikan portal-portal ke dalam tiga tingkat kesuksesan, yaitu ada leaders, pemimpin, followers, pengikut, dan beginners sebagai pemula. Dan untuk melakukan klasifikasi ini, secara objektif dan matematis, kita akan menerapkan algoritma K-means dari clustering. Lalu, di sini ada 8 prinsip keterbukaan data. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke algoritmanya, sebenarnya yang mau kita ukur itu apa? Evaluasi ini didasarkan pada 8 prinsip fundamental keterbukaan data. Dan seperti yang bisa kita lihat pada tabel di slide, kita melihat bahwa ada beberapa prinsip seperti kelengkapan data atau complete, sumber data primer atau primary, ketepatan waktu atau timely, aksesibilitas atau accessible, dan dapat diproses oleh mesin, mesin possible, non-diskriminatif, non-proprietary, dan non-diskriminat dan bebas lisensi. Dan kedelapan prinsip ini itu diturunkan menjadi 32 pertanyaan kuesioner dengan indikator penilaian. Lalu, oke, selanjutnya ada metodologi pertama yaitu pengumpulan data survei eksperimen. Eh, kita tuh bertanya-tanya bagaimana sebuah data itu dikumpulkan. Dan di studi ini kita tuh mengambil sampel spesifik pada tiga jenis dataset utama di setiap portal daerah, yaitu dataset kesehatan, populasi, dan pendidikan. Dan penilaiannya itu tidak dilakukan sembarangan, melainkan melibatkan 30 orang ahli yang terdiri dari peneliti, data scientist, praktisi bisnis, dan mahasiswa pasca sarjana. Dan di sini kita itu memberikan skor skala 1 sampai 5 untuk setiap portal berdasarkan pengalaman nyata mereka masing-masing. Dan hasil skor gabungan ini yang akan menjadi dataset mentah yang nantinya akan saya proses. Oke. Lalu, di metodologi kedua yaitu dari algoritma K-means clustering sendiri, karena kita sudah masuk ke data mentah yang sudah di-render ke .csv, kita masuk ke pemrosesannya menggunakan K-means clustering. Dan secara konsep,
K-means adalah algoritma partisi yang mengelompokkan objek, dalam hal ini tuh portal OGD ya, dan ke dalam jumlah kelompok atau K tertentu berdasarkan atribut yang dimiliki. Cara kerjanya itu dengan meminimalkan jarak antara titik data dengan pusat cluster atau centroid. Dan pada slide ini, kita tuh melihat rumus Euclidean distance. Dan rumus jarak ini tuh digunakan oleh komputer untuk menghitung seberapa dekat skor sebuah kota dengan titik pusat leaders, followers, atau beginners. Dan proses ini tuh diulang terus hingga titik datanya itu stabil dan tidak berpindah grup lagi. Kayak gitu. Lalu, ini adalah hasil skor surveinya dari OGD Portals penelitian 1. Di sini kita dapat melihat hasilnya pada grafik batang di slide ini. Kita bisa melihat total skor survei dari 24 portal OGD sebelum diklasterisasi. Dan terlihat jelas bahwa ada beberapa ketimpangan, seperti posisi tertinggi dipimpin oleh kota Mataram, Mojokerto, Denpasar, dan Parepare, dengan skor di atas 1,5. Sedangkan di urutan paling bawah ada kota Metro dan Sukabumi. Oke. Lalu kita lanjut. Kita ingin menginisialisasi centroid K-means itu tadi. Karena algoritma K-means sudah mulai bekerja, kita ingin membagi ke dalam 3 level dan kita tentukan bahwa nilai K itu sama dengan 3. Algoritma ini akan menginisialisasi 3 titik pusat atau centroid awal. Dan dalam eksperimen ini, titik pusat klaster 1 atau leaders diambil dari kota Jakarta. Lalu untuk cluster 2 atau followers akan diambil dari kota Banjarmasin. Dan untuk cluster 3 atau beginners akan diambil dari kota Tegal. Dan tabel di slide ini memperlihatkan perhitungan matematis komputer yang mencari jarak terdekat atau nearest cluster dari setiap kota menuju ketiga centroid tersebut. Dan jika jaraknya paling kecil ke cluster 1, maka kota tersebut ditetapkan masuk ke ideal cluster 1. Seperti itu. Dan di sini kita mendapat hasil klasterisasi tingkat keterbukaan. Jadi maksudnya adalah berdasar dari iterasi perhitungan K-means tadi, ini adalah hasil klasterisasi akhirnya. Dari 24 portal OGD itu berhasil dipartisi dengan sangat rapi. Yang pertama itu leaders dari cluster yang 8 portal, termasuk Mataram dan Jakarta, ini tuh memiliki kapabilitas teknologi tinggi yang juga fitur-fiturnya itu inovatif. Lalu yang cluster 2 yaitu followers dengan 9 portal seperti Banjarmasin dan Bandung, mereka sudah progresif tapi ketersediaan datanya itu masih terbatas. Lalu yang ketiga, cluster 3 beginners yang berisi 7 portal seperti Malang dan Sukabumi, mereka itu masih di tahap pemula. Jadi berjuang memenuhi kriteria fungsionalitas dan aksesibilitas dasar. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah hasil implementasi dari kode Python yang sudah saya buat di VS Code, yaitu dari ogd.py. Bagi kita yang penasaran bagaimana K-means ini dieksekusi secara teknis, slide ini tuh menampilkan cuplikan codingan menggunakan bahasa pemrograman Python itu tadi. Dan di sini kita itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi memang ini saya ambil dari artikel ilmiahnya tadi. Sebentar saya lihatkan. Ini sebenarnya emang sudah ada di sini. Nah, ini adalah kode Python-nya. Dan kan kita menggunakan library Pandas untuk membaca file dari dataset CSV yang sudah kita buat. Ini tuh berisi skor kesehatan, populasi, dan pendidikan. Lalu kita akan memanggil library scalar.cluster. Di sini tuh untuk memproses dari algoritma K-means dengan parameter n clusternya sejumlah 3. Dan algoritma ini akan melakukan fit predict secara otomatis dan digunakan untuk dan baris kode yang ada di bawahnya digunakan untuk memvisualisasikan hasilnya ke dalam bentuk scatter plot 3 dimensi yang ada di kiri ini. Lalu, ini adalah visualisasi dari hasil K-means itu tadi, yaitu yang ada scatter plotnya. Ini adalah output visualnya dari codingan Python. Jadi sumbu X, Y, dan Z itu mempresentasikan atribut dataset pendidikan, populasi, dan kesehatan. Jadi kita bisa melihat bagaimana
titik-titik data kota ini mengelompok secara jelas sesuai warnanya. Warna pink itu adalah kumpulan portal di klaster 1, yaitu leaders yang mengumpul di area skor tinggi. Lalu dilanjut warna kuning atau oranye, itu adalah klaster 2 atau followers yang ada di tengah. Dan warna biru adalah klaster 3 atau beginners. Itu adalah skor yang datasetnya cenderung lebih rendah. Dan visualisasi ini membuktikan bahwa K-means itu mampu memetakan data dengan sangat presisi. Lalu, oke, ini adalah slide terakhir sepertinya. Bentar, oh masih ada. Oh, nanti. Jadi ini adalah slide batasan, diskusi batasan dan kelemahan model. Jadi, artikel tadi itu menyorot beberapa kelemahan metode dan penelitian untuk jadi evaluasi ke depannya. Jadi, nilai K yang harusnya ditentukan dari awal secara manual, kita itu membuat algoritma dengan asumsi setiap klaster memiliki jumlah anggota yang secara kasarnya itu sama. Lalu hasil survei tadi masih bergantung pada pengalaman subjektif dan tingkat pendidikan dengan 30 partisipan. Dan ini tuh akan membutuhkan validasi dari profesional ke depannya. Lalu dari bias geografis, sampel muka saya hilang. Bentar. Oke, halo, halo, muka, muka. Oke, dari sampel 24 OGD portal, itu tuh masih terfokus pada wilayah barat dan tengah Indonesia. Jadi ini tuh belum merata. Ini kamera saya agak buram kayaknya. Oke, lanjut ini tuh slide terakhir. Jadi sebagai kesimpulan, algoritma K-means itu algoritma K-means clustering terbukti sangat efektif dalam mempartisi atau mengelompokkan derajat keterbukaan portal data pemerintah atau EGD di Indonesia secara objektif berdasarkan 8 prinsip data terbuka. Dan untuk mengevaluasi eh, tingkat keterbukaan portal data tadi. Tapi, eh, loh, sebenarnya. Jadi ini kita perlu memiliki saran emang untuk artikel ini. Jadi kita itu harus memperbanyak jumlah portal OJD yang dievaluasi di wilayah timur Indonesia agar sebaran kasusnya itu seimbang dan memperluas latar belakang dari responden surveinya seperti jurnalis, NGO, atau LSM, pengguna biasa, dan perwakilan pemerintah daerah itu sendiri. Lalu, penelitian di masa depan itu dapat eksplorasi algoritma clustering lainnya dan kualitas relevansi data dan pengalaman pengguna atau user experience untuk membandingkan temuan-temuan yang sudah ada. Jadi demikian presentasi dari saya mengenai penerapan algoritma K-means pada evaluasi open government data. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama kamera saya tiba-tiba memang mati dari tadi. Terima kasih banyak Bapak atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.